Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Apakah kalian semua sehat? Oke, sehat semua ya. Kira-kira di sini sudah kenal sama ibu belum? Belum, oke. Ibu akan perkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Stefani Berlina. Kalian bisa panggil Bu Stefani. Nah, di sini ibu akan mengajar seni, budaya, dan keterampilan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan masuk ke materi pertama, yaitu mengenal seni tari. Di sini ada yang tahu tidak apa itu seni tari? Oke, tidak ada yang tahu ya? Baik, Ibu akan jelaskan. Seni tari adalah suatu gerakan semua bagian tubuh atau hanya sebagian saja yang dilakukan dengan ritmis serta pada waktu tertentu untuk mengungkap pikiran, perasaan, dan tujuan dengan iringan musik. Dalam hal ini, penari yang menggunakan iringan musik maka gerakannya akan mengikuti irama dari musik yang dibawakan. Penari harus memerhatikan arah, baik itu menghadap ke depan, ke belakang, serong ke kiri atau ke kanan, dan bisa juga melakukan terhadap semua arah tarian. Baik, ibu akan menunjukkan sebuah foto tarian, yaitu tarian Mandau dari suku Dayak. Ini adalah sebuah foto tari, yaitu tari Mandau dari suku Dayak. Tari Mandau yang nama tarian ini diambil dari properti utama yang dikenakan, yaitu senjata bernama Mandau. Konsep utama yang dipakai dalam tarian ini ialah persiapan perang dari para prajurit Dayak. Tari Mandau dianggap sebagai tarian yang merefleksikan mengenai prajurit dari suku Dayak yang memiliki semangat juang penuh. Ada pula yang menyebutkan bahwa tari Mandau ini menggambarkan kekuatan pria dari suku Dayak. Pada tari Dayak, setidaknya ada beberapa jenis properti yang umum digunakan, mulai dari kostum para penari, alat musik, topeng, tongkat, senjata, maupun berbagai macam aksesoris pendukung yang lainnya. Contohnya, dalam tarian Dayak yang mengangkat topik utama peperangan, maka properti yang perlu adalah senjata. Dalam tari Mandau, maka akan ada senjata bernama Mandau, seperti pada contoh gambar ini. Sementara itu, dalam tari Dayak yang lainnya, ada pula yang menggunakan properti berupa tameng. Tarian tradisional suku Dayak biasanya memiliki konsep solo atau ditarikan oleh satu penari, berpasangan maupun secara berkelompok, yang tentu saja akan menggunakan pola lantai yang berbeda-beda. Jenis pola lantai yang umum digunakan ialah pola garis lurus atau vertikal dan horizontal, lengkung, zigzag, maupun pola yang membentuk huruf-huruf tertentu. Gerakan yang ditampilkan dalam tari Dayak biasanya bermacam-macam, bergantung pada konsep utama dari tarian tersebut. Contohnya seperti peperangan, maka gerakan yang akan ditampilkan biasanya akan lebih kuat dan tegas. Untuk keunikan dari tari Dayak dapat dilihat melalui gerakannya, ada pula dari propertinya. Contohnya tari Dayak yang menggunakan properti topeng dengan bentuk hewan seperti tari hudok, dan bentuk topeng tersebut tidak dapat ditemukan dalam tarian yang lain. Ada pula topeng yang berbentuk seperti wajah manusia, seperti tari hudok kita. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan pengertian seni tari menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Kori Hartong. Menurut Kori Hartong, seni tari adalah sebuah perasaan mendesak yang ada di dalam diri manusia, sehingga mendorong dirinya untuk menuangkan ungkapan yang bentuknya berupa gerakan yang ritmis. Di dalam tari ternyata
mempunyai unsur utama dan unsur pendukungnya loh. Nah, kira-kira sini ada yang tahu tidak apa-apa saja unsur utama dan unsur pendukungnya? Tidak ada yang tahu ya? Ibu jelaskan unsur-unsur utama dalam tari. Yang pertama, wirama atau irama. Yang kedua, unsur wiraga atau raga. Dan yang ketiga, unsur wirasa atau rasa. Sedangkan unsur-unsur pendukung, yang pertama iringan, kostum, tata rias, pola lantai atau blocking, dan gerakan. Oleh sebab itu, ketika kita sedang menonton dan menikmati suatu tarian yang dibawakan oleh seseorang penari atau sekelompok penari, pasti kita akan merasakan sebuah rasa atau makna melalui gerakan-gerakan yang berirama yang dibawakan oleh penari. Selain unsur-unsur utama dan unsur-unsur pendukung ini, seni tari juga mempunyai fungsi. Yang pertama, untuk pertunjukan kesenian. Yang kedua, untuk sarana upacara adat. Yang ketiga, sebagai hiburan. Dan yang keempat, pergaulan. Sedangkan untuk jenis seni tarinya dibagi menjadi dua, yaitu tari yang berdasarkan jumlah penarinya dan tari yang berdasarkan genre. Tari yang berdasarkan pada jumlah penari ada tari tunggal atau solo, tari berpasangan atau duet, dan tari berkelompok atau grup. Sedangkan tari yang berdasarkan genre ada tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer. Nah, itu tadi penjelasan materi tentang seni tari. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap semangat dalam belajar. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.